Oke, ya. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, pokoknya Wise Pictures launching hari ini memang udah lama banget ya saya memimpikan, dan dari obrolan teman-teman Wise Team seharusnya dibilang tidak menunggu-nunggu lagi untuk di-hire sebagai koreografer, tapi kalau bisa kita yang membuat suatu kreasi untuk film action ini. Ya, terjawablah waktu hari ini. Lumayan waktu lama untuk mengetuk palu untuk kita menantikan Wise Pictures sekarang, dan alhamdulillah memang udah salah satunya tim. Udah ada tim juga yang sangat solid, ada Ryan, ada Albert, Gami, dan tim semua yang sangat support, dan pastinya Wise Team yang sudah nggak perlu lagi yang kita cari dengan bisa bilang pegawai koreografer, assistant koreografer, memang sudah ada support system saya. Jadi sekarang terbentuknya dan terbuktinya Wise Pictures sendiri. Adanya PH ini jadi sinyal buat kami juga sebenarnya. Dia mau pensiun juga dari film. Sorry. Dengan adanya PH ini jadi sinyal dari kami juga nggak sih kalau akan pensiun gitu, akan fokus ke PH gitu? Oh enggak. Kalau adanya ini malah banyak ide-ide dari teman-teman, jadi bisa bilang kan biasanya sebagai aktor kita untuk menunggu kapan dan gimana masalah schedule untuk di hire-nya dengan studio ataupun PH. Tapi kalau sekarang kan mungkin nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan sesuai schedule-nya, waktunya tepat, dan pada saat kalau kita produksi pun kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi kalau saya sebagai aktor pasti itu kan kayak pekerja seni saya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan skrip, sesuai dengan schedule, itu kita pilah-pilah dulu yang mana kita dulukan, yang mana ataupun kita punya produksi. Kalau diproduksikan paling saya memproduseri ataupun memantau dengan produksi di Wise Pictures. Tapi kalau saya sebagai aktor pasti teman sudah itu pembicaraan hal yang beda gitu. Baik, kalau pemilihan filmnya kan tadi sempat dibicarakan juga udah ada kolaborasi dengan beberapa studio Hollywood. Apakah akan mengadakan adaptasi dari yang sudah kan John Wick kan ada kan Wise Pictures juga akan mengadaptasi seperti itu? Kalau buat mengadaptasikan, kalau keluarnya dari Wise Pictures dari kita mempunyai pasti otomatis nggak menutup kemungkinan bro untuk ide-ide kreativitas untuk ada yang dibilang John Wick dengan film-film yang udah ada, tapi pasti otomatis dengan warna, segi style, dan dari segi skrip cerita dan ide-ide, pasti kan kita nggak cuma satu ide, kita bisa mengkolaborasi dari beberapa ide gitu. Jadi memang buat masalah kreasi mah kita nggak bisa batasin dan nggak bisa kita patukin kita mengikuti dengan style seperti ini, kita mengikuti dengan plot, dengan cerita yang lain. Tidak. Jadi dari segi produksi pasti otomatis, kalau apalagi kita memproduksi sendiri, pasti otomatis kita punya kreasi sendiri. Ya, maksudnya yang saya bilang tadi, kita bisa dibilang sebelum film Merantau 2007, 2008 lah ya. Cuma kita butuh namanya icon untuk action star di Indo dan film-film action sebelumnya. Jadi memang era-eranya Afgan Bangun, Barry Prima, Josh Rudy, dan ada aktor-aktor yang lain. Itu saya sangat butuh support untuk membangun ataupun mendirikan lagi action Indonesia yang udah lama yang kita kangen. Jadi sekarang memang dengan zamannya dan masalah teknologi kita juga semakin berkembang, dan mungkin genre itu yang kita angkat. Makanya yang sebelum film dari Wise Pictures untuk launching, makanya pastinya saya kayak research lah dan mencari tahu, mengedukasi penonton seperti apa. Tidak semata-mata bikin film action tiba-tiba bikin terus tidak mempelajari crowd-nya, tidak mempelajari dari segi
penonton seperti apa di Indonesia tadi itu yang saya pelajari. Maksudnya lebih mendalami seperti apa sih kemauan dari audiens, seperti apa sih yang ingin disajikan untuk audiens seperti itu. Jadi walaupun film action tidak semata-mata yang kita lihat, kita tonjolkan agresivitasnya dan sadisnya, saling membunuhnya, berantem segala, bukan itu. Tapi yang saya mau sajikan film action dari mudah-mudahan dari pihak kita untuk kita produksi, bukan kita tunjukkan dengan kekerasan, tapi edukasi yang bisa dilihat dari zaman ke zaman. Mungkin teknologi semakin canggih, tapi pentingnya untuk seperti apa kita menjaga diri, membela diri. Yang bisa membela diri sendiri itu ya pasti otomatis bukan orang lain ataupun bukan orang tua, tapi diri kita sendiri. Yang tadi bilang kita bahas buat masalah ada untuk belajar di beberapa tempat, belajar bela diri mungkin di UWAIS Academy, tapi itu bukan hanya untuk belajar untuk mencari lawan ataupun berantem, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa memproteksi diri kita sendiri, yaitu kita sendiri, bukannya orang lain ataupun teman, apalagi orang tua. Karena dimanapun kita berada pasti otomatis kita mandiri dengan diri kita sendiri, seperti itu. Mas Iko kan di timur jadi sutradara sekaligus jadi mungkin sedikit kapalnya bukan dan gimana sih beratnya jadi sutradara sekaligus film aktor di film action, karena beban ganda banget tuh. Keren. Kalau karakter seperti apa mungkin nanti kita akan bicarakan tentang buat masalah timur. Buat masalah ini salah satu tantangan buat saya buat menjadi sutradara dan aktor. Memang kalau buat aktor itu harus ada spesifik konsentrasi dan fokus. Bagaimana kita mendalami sebagai peran karakter, sebagai masing-masing peran itu kan pasti beda karakter seperti apa. Apalagi sekarang saya duduk di belakang layar di bangku sutradara untuk bisa mengeksplor visi dari sutradara itu di masing-masing pemain. Masing-masing pemain itu pasti otomatis akan berbeda karakternya, akan berbeda perannya, seperti apa dialognya. Apalagi di sini ada aksen, ada aksen bahasa, ada logat, dan saya pun di sini pun ada aksen, ada logat. Dan memang tantangannya itu memang yang saya pikir selama jadi aktor, fokus untuk setiap scene yang kita mainkan, masing-masing setiap shot pasti otomatis harus punya spesifik fokus tersendiri. Tapi memang di sini pada saat di bangku sutradara di belakang layar kita membagikan perasaan, berbagi rasa untuk masing-masing pemain. Pada saat kita di depan layar itu harus switch mindset yang saya mainkan di belakang layar sama di depan layar itu pasti otomatis akan bertolak belakang berbeda. Tapi balik lagi saya mencoba belajar untuk profesional dalam arti sebagai director, membagikan visi misi saya sebagai director untuk di beberapa pemain di depan layar. Tapi pada saat saya main di depan layar, apa yang saya visikan, apa yang saya fokuskan di skrip itu saya explore di depan layar. Jadi memang pada saat saya mendirect, saya bagikan waktu. Jadi seminggu untuk ngedirect beberapa pemain. Jadi walaupun hari itu ngedirect, pas pulangnya saya main ataupun saya pas main pulangnya ngedirect, pasti otomatis itu tidak bisa dipungkiri. Memang harus berbagi perasaan, berbagi mindset. Jadi itu salah satu tantangannya. Jadi memang terberat saya pada saat pakai kostum di belakang layar, hari itu, detik itu harus men-switch jadi sebagai pemain. Tapi dengan percaya diri saya sebagai sutradara dan pemain itu karena memang dukungan dari support system saya sebagai ada UWAIS Team, yang saya bilang tadi ada Om Dim yang mempercayai saya sebagai DOP. Dia bisa dibilang ada pada saat saya bukan lupa dialog, bukan lupa karakter, dalam arti kayak memperingati. Jadi kayak misalkan oke, sekarang sebagai peran di film ini, jadi director itu saya hilangkan, saya tinggalkan. Pada saat saya ngedirect, peran saya sebagai karakter itu saya hilangkan. Saya sebagai kreatif, sebagai kreativitas, sebagai tim kreatif dan sebagai director untuk menceritakan visi saya di semua karakter. Jadi memang salah satu karakter yang sangat berbeda di depan layar sama di belakang layar.
para penonton yang telah memiliki karcis teater tujuan. Apakah ada kerjasama di PH lain, misalnya dengan Ciputa dari Gua Hati? Silakan untuk segera masuk ke pertunjukan. Siap. Saya bilang tadi nggak menutup kemungkinan saya untuk main ke beberapa ke PHP yang ya saya tunggu dengan callingannya dengan PHP yang lain. Nggak menutup kemungkinan saya termain juga. Kalau buat dari Ciputa tadi mungkin sampai sekarang pun tetap menunggu dengan karakter Ciputanya. Sampai sekarang belum ada callingan Pak. Saya nunggu buat masalah callingan Pak. Siap. Siap Pak. Terima kasih Pak. Weko, Siap. kalau terkait yang kerjasama Lionsgate sama agensi Hollywood itu apa kerjasamanya udah co-production, co-produce yang Lionsgate? Siap. Ataupun sebagai rekan distribusi atau Kita lebih ke produksi. Jadi misalkan ada beberapa produksi Hollywood, misalkan dia butuh syuting di Indo segala macam. Jadi tim agent juga udah announce. Jadi siapa yang bisa ngeproduksi di PH di Indonesia. Jadi PH Wise Pictures lah yang bisa menghandle untuk produksi di Indonesia untuk mewakili Hollywood. itu dalam hal apa? Nyari lokasi atau nyari apapun. Jadi kita salah satu base di Indonesia, misalkan sebagai action choreographer dan kita sebagai bisa stunt koordinatornya ataupun bisa bilang lokasi juga, dan kita produksi di Indonesia dan kita handle. Dan ada tim stunt, tim choreo fighting dan tim fighter, kita menghandle semua karena base-nya di Indo. Siang itu, thank you. Seperti apa masih seperti apa? Oke, oh ya. Kamu pun nambah segala macam, saya udah cukup dengan power yang udah kuat ini. Saya udah punya Tata, walaupun dia belum officially di sini, masih sedang mahal. Masih kolot buat masalah negosiasi, tapi kalau buat yang lain segala macam saya udah percaya. Kenapa saya percaya diri untuk bisa berperan sebagai dua itu, karena memang cita-cita yang bilang sebagai sutradara segala macam itu lumayan lama, tapi memang yang saya pikirin jadi sutradara itu tidak mudah, menghandle dari segi sedetail apapun itu harus bertanggung jawab dari sutradara. Tapi memang ini kita punya tim, ada job desk-nya apa, tim dari sutradara dan dari penyutradaraan, dari skrip continuity dan dari kamera segala macam. Dan saya PD ditunjuk sebagai sutradara di film ini karena ada satu, saya bilang senior saya, ada Om Dims, dan dia bilang kita akan mendampingi itu dari nol sampai akhir produksi dan sampai post pro pun. Saya yakin karena orang yang berpengalaman di belakang saya udah lumayan cukup untuk nggak ragu untuk saya untuk mengambil langkah ini. Penulis skenario-nya siapa? Ya. Penulis skenario. Timur ini ada Kata Tinut, dari Kata Tinut. Ya. Ya. Kalau di sini balik lagi Mbak, jadi kayak saya mempunyai taman bermain buat saya. Jadi ini Wise Pictures ini, Wise Produksi, ini salah satu bisa bilang saya mempunyai mainan, saya beli mainan di luar, tapi saya main di rumah saya sendiri. Jadi istilahnya saya mau seperti apa mainan saya, mobil-mobil saya mau tabrakin seperti apa, mau di mana, itu terserah saya. Itulah dari segi explore-nya si director mau mengeksplor segi kreativitas dan visi misinya. Dan di sini saya dikasih kebebasan sama tim semua, makanya saya bilang saya percaya diri sama tim ini, sangat pede dengan produksi apapun, dengan seberat apapun akan berjalan dengan solid karena tim yang sangat solid. Ada Dami, ada Tata, di sini ada Ryan, ada Aloy, mungkin nggak cuma hanya sebagai di belakang layar, tapi dari support dari segi keseluruhan produksi itu udah nggak khawatir lagi. Pak Iko, potensi untuk distribusi film Timur dan film Ikatan Darah di luar negeri yang Hollywood, Apanya? sudah ada pembicaraan Distribusi kan? Siap. Untuk distribusi
Udah ada beberapa yang tertarik, tapi pastinya kita masih mencari deal terbaik lah gitu. Tapi sudah ada beberapa yang menunjukkan interest yang sungguh luar biasa kepada dua proyek kita ini secara global. Mas Iko, Mas Anta mungkin bisa cerita sedikit aja di Ikatan Darah ini kan, apakah mungkin ada bisa juga kayak merantau? Kalau Ikatan Darah kita bisa menceritakan tentang tanah. Ikatan Darah. Singkatnya ini tentang seorang gadis mantan atlet pencaksilat yang dia harus berusaha menyelamatkan nyawa kakak laki-lakinya dari jeratan para lintah darat yang dan gembong gangster terbesar di kota besar karena dia terjerat hutang dan mereka mengancam kelangsungan hidup keluarganya, jadi dia harus melawan itu sendiri. Gitu. Ada etniknya? Hah? Ada etniknya juga nggak sih? Teknik dalam konteks silat. Iya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kita menjaga roh utama dari West Pictures. Artinya soal semangat lokalitas itu yang akan kita jaga gitu. Ya kan ya? Gila terus. Mas Tata, kita tahu bahwa film action yang paling diproduksi oleh Mas Tata adalah Helikopter, yang bisa diaplikasikan genrenya adalah action. Apakah ada formula dari Helikopter yang diaplikasikan dalam Ikatan Darah? Bukan, Alitopan itu bukan action drama, Alitopan itu adventure drama. Kalau misalnya kemudian ada action itu hanya sebagai bumbu. Kalau di sini itu adalah action thriller drama. Kata action di depannya artinya kita tahu bahwa di sini situasinya kita punya cerita secara drama dan kita punya porsi action yang sangat banyak sekali. Artinya di sini memang ketika saya bergabung dengan Wise Pictures, ini momen dimana saya akan mengeksplorasi banyak hal yang memang ingin saya bikin dari kepala saya. Jadi ini akan full bloody action. Ya. Action thriller drama. Tata, di Vijayananta sekarang ditambah dengan nama satu lagi Hitam, apa hubungannya dengan Audi? Oh iya, itu keponakannya, kebetulan keponakan. Oh, betul memang. Siap, keponakan. Karena setahu saya nggak pernah ada nama Hitam, tapi sekarang ada tambah. Siap, itu betul keponakannya. Ternyata ketahuan di situ, Pak. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin terakhir jangan lupa tunggu Ikatan Darah dan Timur di bioskop Doi. Kapan kita ada? Oke, kita taruh dulu. Silakan Kak Iko. Teman-teman jangan lupa saksikan film-film dari Wise Pictures, salah satunya Ikatan Darah di tahun 2025 dan Timur. Jangan sampai lewatkan. Boom. Boom. Tendang. Terima kasih.